menyampaikan dulu agenda yang akan kita kita diskusikan pada pagi hari ini. Baik. Jadi ini nanti Bapak Ibu mohon untuk tetap memute gitu ya, mematikan mikrofon dan video saat sedang tidak berbicara. Kemudian pastikan untuk mengisi link daftar hadir yang ada di link ini, nanti akan kita sampaikan juga di kolom chat, dan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu melalui kolom Slido yang juga nanti linknya akan kami sampaikan di kolom chat. Moderator pada pagi hari ini Mbak Lulu akan memonitor pertanyaan-pertanyaan melalui Slido tadi, dan acara ini dapat juga diikuti secara live melalui YouTube streaming. Oke. Nah, link YouTube sudah terdapat di kolom chat. Barangkali Bapak dan Ibu bisa membagikannya kepada teman-teman yang lain. Untuk tadi Mbak Mita bisa membagi link YouTube-nya juga kepada teman-teman ya. Nah, jadi kita akan mulai tepat di jam 10 dengan pembukaan dan lagu Indonesia Raya. Kemudian nanti akan ada pengantar dari Prof. Yuli Witono dan dilanjutkan dengan paparan sekilas saja tentang platform UMD, dan akan dilanjutkan dengan pengantar dari Wakil Dekan 3 FMIPA Universitas Syahkuala, dan nanti akan dilanjutkan oleh Mbak moderator kita pada pagi hari ini, Mbak Lulu, dengan paparan dari para narasumber. Baik, Mas Andika, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan Indonesia Raya. Oh, maaf ya, ini ya. Mas Andika. Terima kasih, Mas Andika. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengundang Prof. Yuli Witono, Ketua LP2M Universitas Jember. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Winda, ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah, baik. Prof, mohon pengantar untuk pagi hari ini sekaligus membuka acara. Kalau nggak ada Prof Yuli itu nggak afdol rasanya, jadi mohon untuk diantarkan di tengah-tengah kesibukan mengajar pada pagi hari ini ya, Prof. Baik, terima kasih Winda, ya, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah, wasyukurillah, terima kasih atas kebersamaannya untuk yang ke-33 Kopi Selasa, kopi produktif ya. Selaraskan asa untuk membangun Indonesia ya, yang bermartabat, Indonesia maju, Indonesia tumbuh dan tangguh ya. Tentu kami izin sapa ya tamu-tamu kita yang hadir pada ruang Zoom Kopi Selasa ke-33 kali ini. Alhamdulillah di sini sepertinya ada Pak Wadek 3 ya dari MIPA Syahkuala ya.
Terima kasih ya, atas kolaborasinya. Ada Pak Cud dan Syazalisma ya, STP, ini Sekda Aceh Selatan atau yang mewakili ya. Ada Bapak Dr. Insinyur Zulkifli MSI, Kepala DPMG Aceh. Terima kasih atas hadirnya. Juga ada Pak Eli Supriyadi ya, SSI MSI. Ini beliau inisiator MBKM Sigap Universitas Syakuala. Ada Ibu Aisyah dari Kecil dan juga moderator kita Mbak Lulu Aulianisa ya, itu founder Pesona Desa Nusantara. Tentu juga kawan-kawan kompak yang selalu kompak bersama kita, bersama Universitas Membangun Desa, Universitas Jember, LP2 Universitas Jember. Tentu kami sapa yang terhormat Bapak Ali Badruddin dengan tim yang luar biasa, selalu isi koma ya, konsisten untuk penyelenggaraan acara ini dengan sangat baik ya dan sangat menginspirasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf ini kami sedang di kelas ya, karena hari kedua untuk kuliah luring ya. Jadi dengan tema yang luar biasa ya, hari ini adalah sinergi Universitas Membangun Desa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, atau terobosan implementasi KKN tematik sigap di Aceh. Kita juga ingin menimba ya Bapak Ibu yang ada di Syakuala. Kami hari-hari ini juga sedang mempersiapkan dan juga sudah dimulai ya untuk MBKM KKN tematik Universitas Membangun Desa. Ya, kami mencoba mulai di kabupaten halaman kami ya. Kenapa Bapak Ibu kami juga sangat tertarik ya dengan MBKM KKN ya, tematik atau Membangun Desa. Kita ketahui bahwa desa ini adalah sebagai miniatur negara. Apa yang ada di negara ini, ya seluruh sektor, seluruh stakeholders itu juga ada di desa. Desa juga dengan berbagai macam problemnya, ya dengan berbagai macam permasalahannya itu mirip-mirip negara tapi dalam skala kecil. Nah, di sisi lain Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita mencermati ya apa yang terjadi ya pada era industri 4.0 pada masa disruption innovation ini atau pada yang kita sebut juga sebagai era prolonged pandemi ya, pandemi yang berkepanjangan, termasuk mungkin juga ada sedikit masa-masa pragmatisme. Ya, apa sebenarnya yang harus disiapkan? Era ini telah membuat kita juga semua harus serba cepat, serba adaptif ya. Dan juga dengan sesuatu dengan problem atau parameter-parameter yang sering tidak certain, ya, uncertain situation. Apa yang dibutuhkan lulusan kita yang mendatang, ya Bapak Ibu sekalian, ini juga kebetulan ada anak-anak kami ya yang sedang mengikuti kuliah ya. Ini, jadi juga ini bermanfaat mudah-mudahan ya juga pada para audiens sekalian. Apa yang dibutuhkan di era yang serba tidak pasti ya, di era disruption innovation ini. Dalam The Future of Job Report ya, World Economic Forum itu merilis ya di antara sekitar 9 sampai 10 skills ya yang dibutuhkan di era industri 4.0 ini adalah skill yang terkait dengan complex problem solving ya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Adalah kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang asing, masalah-masalah yang kompleks ya, masalah-masalah yang mungkin belum kita bayangkan sebelumnya. Nah, di desa dengan kompleksitas masalahnya ini nampaknya sangat relevan, sangat kontekstual untuk belajar bagi adik-adik mahasiswa ya, yang mungkin bisa kita ring dengan SKS yang besar ya. Nah, oleh karena itu kami sangat ingin juga menimba apa yang dilakukan oleh Universitas Syakuala ya, dan juga dengan Bapak Ibu yang lain yang hadir di sini. Mari kita sinergikan ya untuk Universitas Membangun Desa, untuk Universitas Membangun Negeri ini ya melalui KKN tematik Universitas Membangun Desa ya dengan berbagai kompleksitasnya. Terima kasih Bu Winda, Pak Ali dan semua, Mbak Audia ya, dan juga para peserta sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu. Diskusi kita pada Ngopi Selasa yang ke-33 ini memberikan manfaat yang besar ya, memberikan satu semangat bagi kita. Kita sudah hampir tidak mempedulikan ini pandemi atau tidak ya. Yang penting bagaimana kita tetap
terus berkreasi, Bapak Ibu. Kita tidak segera survive, kita harus beradaptasi ya dengan situasi yang memang belum menentu ya, namun kita berharap situasi ke depan menjadi semakin menantang, menjadi semakin menarik dan menjadi situasi yang penuh dengan peluang ya. Terima kasih sekali lagi, selamat Ngopi Selasa yang produktif ya, kreatif dan inovatif untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Semoga perkuliahan perdananya yang luring, yang ya benar ya luring ya Prof, berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Prof untuk pengantarnya yang sudah menginspirasi kami, terutama mungkin Pak Ali ini untuk kita sama-sama belajar ya Pak Ali. Baik, selanjutnya Mbak Oli kita akan menyampaikan ya tentang platform UMD. Mungkin bisa di-share screen. Baik, Bapak Ibu saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Ngopi Selasa yang sedang Bapak dan Ibu ikuti pada pagi hari ini adalah salah satu program kolaborasi antara Kompak, Universitas Jember, dan ada Pesona Desa ID. Nah, kami memang berupaya menjaga konsistensi untuk bisa memberikan manfaat yang besar untuk bersama ya untuk universitas, untuk masyarakat melalui Ngopi Selasa. Dan salah satunya ini adalah di sini kami ingin menggulirkan sebenarnya model UMD ya, Universitas Membangun Desa, dengan harapan bahwa model ini akan lebih banyak diadopsi oleh teman-teman yang ada di perguruan tinggi ya. Di UMD ini nanti mungkin sedang dalam maintenance saat ini websitenya ya. Jika nanti setelah selesai maintenance, Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke website UMD untuk mencari tahu sebenarnya seperti apa yang model ini dikembangkan dan sebenarnya ide apa yang berupaya kami tularkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selanjutnya adalah pengantar dari Dekan FMIPA sudah hadir di sini. Dekan FMIPA Universitas Syah Kuala sudah hadir di sini, ada Profesor Dr. Teguh Iqbal Syah, SSI MSc. Prof. Iqbal Syah bisa mendengar dan bergabung bersama kami? Bisa Mbak, bisa. Baik, selamat pagi Prof. Selamat pagi. Kabar Prof? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Prof mungkin bisa memberikan sedikit pengantar cerita begitu ya, bagaimana sebenarnya bergulirnya KKN MBKM Sigap ini, Prof. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Witono yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin pada kegiatan ngopi pagi hari ini. Ini kebetulan kopinya sedang datang ke saya. Mudah-mudahan di sana ada kopi juga. Nah, tadi pertanyaannya seperti apa ya? Kalau boleh saya sampaikan. Ini kan kalau yang kita laksanakan di Universitas Syah Kuala itu kan sebenarnya merespon kebijakan MBKM yang sudah dimulai di awal tahun 2020. Nah, ketika itu kan kita masih agak meraba-raba kira-kira bentuk programnya seperti apa yang sebaiknya gitu. Nah, kebetulan di fakultas kami menyusun panduan MBKM untuk beberapa jenis program, dan ketika itu dari fakultas kami mensosialisasikan panduan tersebut kepada seluruh sivitas akademika. Dan dalam sosialisasi itu kebetulan Pak Eli Supriyadi yang kebetulan hadir pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan idenya. Lalu seperti biasa kalau di tempat kami siapa yang menyampaikan ide itu yang menginisiasi gitu, tidak boleh lempar ide saja gitu ya. Jadi Pak Eli jadi korban kemudian untuk menginisiasi program ini. Nah, untuk program yang terkait MBKM Membangun Desa ini, sebenarnya ini kalau boleh saya bilang serba kebetulan ya, serba kebetulan. Jadi saya mendapatkan klik moment dari beberapa stakeholders yang bersedia bergabung dalam program ini. Kami dari fakultas itu penting menjalankan kebijakan MBKM,
Lalu kebetulan pemerintah Aceh itu punya program sejak 2017 dan sudah kalau di kita dinamakan kanunkan. Kanun itu perda lah ya, diperdakan bahwa Aceh ingin mengembangkan sistem administrasi terpadu, sistem informasi Aceh terpadu. Dan klik momen berikutnya teman-teman dari Kompak, Pak Diki kebetulan hadir juga, ikut mensupport kegiatan ini. Dan untuk Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa di Aceh itu kedai kopi itu bukan hanya sekedar untuk minum kopi ya. Kami bisa menyelesaikan banyak masalah di warung kopi, termasuk ketika kami mendesain kegiatan ini. Jadi itu nanti Pak Diki, Pak Eli itu bisa bersaksi lah ya, Pak Zul juga bisa bersaksi bahwa kami menyelesaikan masalah ini di kedai kopi. Real tapi kopinya. Ketika itu mungkin waktunya di sekitar akhir November ya. Dan memang kendala terbesar adalah ketika ide itu muncul, seluruh penganggaran di semua stakeholders itu sudah terencanakan. Tapi karena momennya sudah cocok, semangatnya sudah ada, stakeholdersnya bersemangat, saya dari Fakultas MIPA bersama Pak Ilham, ini kebetulan ada Wakil Dekan 3, dan juga waktu itu Wakil Dekan 1, sepakat bahwa program ini harus jalan di genap 2021-2022. Jadi karena niatnya baik, alhamdulillah semuanya lancar ya, termasuk pendanaan. Jadi pendanaan kami kebetulan di LP2M itu ada program, ada hibah yang momennya kebetulan tepat untuk dimulai di genap 2122. Walaupun kompetisi, tapi I pull strings sehingga dapatlah anggaran yang tidak besar tapi bisa berjalan dengan baik. Dan kami sangat mengapresiasi Pemkab Aceh Selatan yang bersedia untuk bekerja sama dalam kegiatan ini, dan problemnya sama, bahwa semua anggaran itu sudah direncanakan jauh waktu sebelumnya, tapi ada in-kind contribution yang bisa diberikan oleh Pemkab yang bisa membantu anak-anak kita selama pelaksanaan di sana. Nah, kebetulan minggu lalu kami sudah melakukan monef kedua untuk anak-anak yang sudah diterjunkan ke sana. Jadi kebetulan karena dananya terbatas, kami hanya mengirimkan 18 orang selama efektifnya nanti di lapangan 4,5 bulan. Tapi ada masa-masa pelatihan sebelumnya yang kalau di total ya kira-kira 20 SKS. Jadi poin saya adalah program ini akan sangat mudah dilaksanakan jika kita tidak meng-create from scratch ya. Kita ada program di pemerintah daerah atau di instansi lain yang perlu dideploy dengan melibatkan banyak orang, dan lokasi tempat program ini ingin dilaksanakan juga merespon dengan baik, lalu ada ketersediaan dana yang memadai, itu saya pikir itu akan sangat mudah program ini dijalankan. Klik momennya perlu dicari terlebih dahulu, karena pengalaman kami ketika kita yang meng-create program, tanpa tahu sebenarnya ada kebutuhan apa di lapangan, itu akan lebih, halangannya itu lebih banyak. Jadi kalau dalam konteks MBKM sigap yang kita laksanakan sekarang, programnya sudah ada oleh pemerintah Aceh, ingin diimplementasikan di seluruh tempat, pada level desa di kecamatan di seluruh Aceh. Ada problem tidak cukup kapasitas sumber daya, kami punya sumber dayanya, ada keinginan pemerintah daerah untuk ini diimplementasikan, maka semuanya jadi klop. Jadi alhamdulillah pembicaraan warung kopi itu sudah jalan, saat ini sudah masuk ke minggu ke berapa ya, ke-8 ya. Anak-anak sudah 8 minggu di lapangan. Jadi mungkin itu pengalaman sedikit saja, nanti secara teknis mungkin Pak Diki, Pak Eli, Pak Darman, mungkin ada Pak
Pak Sekda di sini saya belum lihat, nanti bisa menambahkan. Dan ini mohon maaf Mbak, saya tidak bisa bergabung full sampai jam 12 karena saya ada kebetulan ada rapat dengan rektor. Ini saya mencuri waktu sebentar. Setelah ini kalau saya sudah selesai saya bergabung lagi. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Iqbal Syah sudah bergabung, sudah memberikan pengantar pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya, wah ini Mbak, ini ada yang saya lupakan dari tradisi ngopi Selasa nih, kita biasanya berpantun, gitu ya. Sebelum saya antarkan kepada moderator Mbak Lulu, saya mau berpantun sebentar. Berenang-renang ke samudra, berlayar ke Pulau Sumatera. Selamat pagi rekan semua, selamat berdiskusi di Ngopi Selasa. Mbak Lulu, saya panggil kemari. Baik, terima kasih Mbak Winda atas pantunnya. Mbak Lulu, udah siapin pantun belum? Mbak Lulu udah siapin pantun belum? Ayo. Makanya saya harus buat pantun saingan berarti ya. Baik Mbak Lulu, saya serahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Mbak Winda dan rekan-rekan sekalian. Izin saya membuka kembali sesi untuk diskusi yang lebih intens lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan sekalian dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Baik, saya izin untuk bisa memoderatori sesi diskusi kali ini. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Lulu Aulianisa, biasa dipanggil Lulu. Saya dari Pesona Desa Nusantara, salah satu partner juga di acara Ngopi Selasa kali ini. Izin saya mereview kembali bahwa kita akan diskusi secara lebih intens. Ada 5 sesi, yang mana akan ada 4 narasumber, dan nantinya akan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab, dan juga ada testimoni dari beberapa mahasiswa. Untuk narasumber pertama, saya izin untuk menyapa Bapak Kepala Dinas dari Bapak Kepala Dinas DPMG Provinsi Aceh yang telah hadir di sini. Saya panggilkan Bapak Dr. Insinyur Zulkifli MSI. Halo Pak Zulkifli. Beliau Pak Zulkifli apakah sudah hadir? Tadi sedang terkendala jaringan karena beliau juga sedang di bandara. Kita sambil tunggu Pak Zulkifli ya, Mbak Lulu. Oke, baik. Tadi Pak Zulkifli mungkin sedang berusaha untuk bisa nyambung kembali ke diskusi ini. Dan juga saya coba tes juga nih untuk nanti narasumber yang kedua. Dari narasumber yang kedua kita, kebetulan yang di flyer itu adalah Bapak Sekda dari Kabupaten Aceh Selatan yang ternyata berhalangan hadir pada diskusi kali ini, sehingga saya sambut Bapak Gusmawi Mustafa SE dari Bapak Camat Kecamatan Klut Timur. Saya izin menyapa dulu Bapak Gusmawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Terima kasih. Lalu selanjutnya narasumber kita yang ketiga, ini adalah inisiator dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terobosan Implementasi KKN Tematik Sigap di Aceh. Saya sapa juga Bapak Eli Sufriyadi, SSI MSI. Halo Pak Eli. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Ya, terima kasih Pak atas kesediaannya telah hadir. Lalu juga di narasumber keempat kita, ini spesial dari Ibu Kecik, Ibu Aisyah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini adalah Kecik dari Desa Krung Bate, Kecamatan Trumon Tengah. Betul ya? Betul. Ini apa? Lafaz saya betul ya, menyebut Krung Bate ya, bukan Krueng Bate gitu. Krung Bate Selatan.
Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Aisyah atas kehadirannya dan keempat narasumber kita yang telah hadir di sini nantinya akan saling berdiskusi dan juga rekan-rekan sekalian dipersilakan untuk tanya jawab, bisa menuliskannya juga di Slido tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Indah di awal. Dan juga nanti akan saya coba kurasi pertanyaannya jika memang ada yang ingin langsung ditanyakan di forum juga dipersilahkan. Baik, apakah Pak Zulkifli mungkin sudah bisa hadir? Atau mungkin masih mencoba untuk bisa menyambungkan karena mungkin di bandara agak sulit, mungkin harus pindah-pindah. Mungkin kita terlebih dahulu Pak Gusmawi juga nggak apa-apa sambil tunggu Pak Zulkifli ya Mbak Lulu. Siap Mbak Oli. Baik. Oke, baik kalau gitu karena kita sambil menunggu Pak Zulkifli yang nantinya akan menyusul untuk bergabung, maka saya persilahkan kepada Bapak Gusmawi Mustafa, Bapak Camat Kecamatan Kulit Timur untuk bisa memaparkan mengenai tentang penerapan sigap ya. Baik, Bapak silakan Bapak Gusmawi, waktu dan layar kita berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator yang kami hormati, Bapak dan Ibu, forum diskusi kita Ngopi Selasa yang telah bersama. Terima kasih. Jadi ini mohon maaf sebelumnya, kebetulan tadi dihubungi oleh Pak Eli. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan disampaikan kepada kami. Terima kasih juga kepada Kompak dan Universitas Syahkuala yang telah membawa program untuk Aceh Selatan, khususnya kami di Kecamatan Kulit Timur, Bu. Karena sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa sebenarnya sistem informasi Gampung itu memang telah ada beberapa tahun di seluruh desa yang ada di Aceh. Namun dengan adanya dukungan dari program dari Universitas Syahkuala ini, dengan mengirim per kecamatan satu orang mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat kita ke desa, kemudian kita menyadari dan mengetahui bahwa dengan kehadiran adik-adik mahasiswa ini sangat bermanfaat bagi optimalisasi peran dan fungsi dari aplikasi Sigap itu sendiri gitu. Nah, jadi ini kalau kita di Kulit Timur, kecamatannya agak jauh nih Bu, sekitar 1 jam perjalanan. Jadi memang dekat ke gunung, bukan di pinggir pantai sebagaimana kecamatan lain mayoritas yang ada di Aceh Selatan, kami arah ke gunungnya. Jadi dengan adanya program Sigap ini, dan ini juga tentu saja seperti kami di Kecamatan Kulit Timur, itu kita ada melakukan berbagai program layanan layanan publik kepada masyarakat Kulit Timur, dan beberapa buah itu sudah berjalan. Jadi dari 13 program inovasi itu, jadi ada beberapa program yang telah berjalan, mungkin dapat kami sampaikan, sebutkan. Yang pertama adalah layanan administrasi kependudukan, di mana kita di Kecamatan Kulit Timur, satu-satunya di Aceh Selatan, bahwa kalau selama ini di seluruh Indonesia itu ada program EKTP, Bu, untuk perekaman. Nah, jadi untuk mencetak kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, akte kematian, kemudian surat pindah, surat datang penduduk,
itu biasanya dari kita dari Gampung, kecamatan itu harus ke ibu kota kabupaten. Jadi kalau khusus kita di Kulut Timur dengan ada program inovasi ini, per 1 Februari itu kita telah melaksanakan 1 Februari 2021, Bu, udah setahun, alhamdulillah, itu seluruh masyarakat kita untuk pelayanan administrasi kependudukan, bukan hanya cetak KTP, dan semua hal yang kami sebutkan tadi sudah bisa di kantor camat. Jadi makanya slogan kita di Kecamatan Kulut Timur adalah Kulut Timur kita ngelayani. Jadi Kulut Timur kita melayani. Jadi slogannya lagi adalah nggak payah Bu Kabupaten, cukup di Kulut Timur, amin. Tidak usah ke kabupaten, cukup di Kulut Timur saja. Kemudian selain itu kita satu-satunya juga di Aceh Selatan yang bisa dilayani di kecamatan, yaitu adalah penerimaan berkas pencairan santunan kematian. Kemudian juga informasi publik. Jadi informasi publik ini udah menjadi sebuah keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kemudian juga ada konsultasi dan konseling keluarga sakinah, kemudian konsultasi dan konseling konsultasi pengelolaan dana desa dan BUMDes, kemudian konsultasi pengembangan ekonomi dan UMKM. Jadi ada beberapa yang lain, masuk juga konsultasi hukum, kemudian konsultasi bagi pengentasan kemiskinan. Ada 13. Dari 13 itu 10 udah jalan, 3 yang belum. Jadi dengan adanya program ini, kita sinkronkan dengan apa yang ada di program Sistem Informasi Gampung, menurut kami ini sudah menjadi sangat luar biasa. Terus kita melakukan berbagai perbaikan untuk bagi pengembangan dari program. Jadi kemarin itu kami udah komunikasi dengan Pak Eli dan tim dari Universitas Syakuala untuk bisa bagaimana cara layanan-layanan ini bisa lebih optimal. Tentu saja kami berharap untuk Kulut Timur bisa menjadi untuk percontohan. Demikian Bu, sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusmawi. Singkat, padat, dan jelas ya Pak. Jadi sesuai juga dengan waktunya gitu. Terima kasih Pak Gusmawi. Saya izin menyapa Pak Zulkifli yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Halo Pak Zulkifli. Halo, Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Zulkifli telah hadir. Jelas suara kami. Iya Pak, sudah cukup jelas. Baik. Kalau gitu saya persilakan Bapak Zulkifli dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Provinsi Aceh untuk bisa memaparkan mengenai sikap. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah SAW yang kami hormati, moderator, Bapak Ibu dari Universitas Syakuala, dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dan rekan-rekan dari Kompa, dan seluruh peserta webinar yang kami muliakan. Yang pertama kami mohon maaf karena terlambat bergabung, karena ini juga lagi menunggu tamu muktamar. Kami ada di bandara lagi menunggu mereka landing. Jadi kami terlambatlah bergabung dengan webinar kali ini. Mudah-mudahan kami dapat memberikan beberapa informasi terkait dengan sigap. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami menyampaikan terima kasih ya atas nama pemerintah Aceh tentunya. Terima kasih dan juga apresiasi terutama kepada kawan-kawan di Kompa yang selama ini memang sudah bertungkus lumus begitu semangat untuk mendampingi
penyusunan aplikasi sigap sehingga bisa diimplementasikan di beberapa kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Dampingan ya, Aceh Barat, Benar Meriah, dan Biren. Selanjutnya juga terima kasih dan apresiasi kami kepada pihak Universitas Syah Kuala, dalam hal ini Fakultas MIPA yang berkolaborasi dengan kita semua dalam mengimplementasikan sigap di Kabupaten Aceh Selatan. Terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sendiri yang begitu bersemangat menerima program kolaborasi ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita pahami bahwa sistem informasi saat ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari dari perkembangan di era globalisasi ini. Oleh karena itu kehadiran sigap yang dimotori oleh pemerintah daerah dan juga Kompa di beberapa kabupaten yang menjadi dampingan, tentu ini menjadi suatu peluang yang sangat baik untuk kita menyahuti bagaimana kampung-kampung kita nanti bisa mengimplementasikan keseluruhan. Pemerintah Aceh dalam hal ini tentu sangat menyambut baik kolaborasi dengan program yang ada di universitas, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya kira ini suatu strategi penting yang harus kita laksanakan secara berkesinambungan. Ya, hari ini mungkin baru terlaksana di Kabupaten Aceh Selatan. Kami juga sudah mengkomunikasikan dengan beberapa kabupaten kota yang lain dan insya Allah mereka siap. Dan selain Unsyah juga sudah ada beberapa universitas, begitu mendengar ada kolaborasi ini mereka juga bersemangat untuk ikut bergabung. Dan ini suatu hal yang sangat positif bagi kami pemerintah Aceh karena untuk akselerasi pemanfaatan atau implementasi sigap ini di kampung-kampung insya Allah bisa kita targetkan lebih cepat daripada yang kita rencanakan awal. Karena kalau hanya pemerintah Aceh saja atau melalui pemerintah kabupaten kota saja tentu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Apalagi secara teknis ya, rekan-rekan operator di desa juga harus kita dampingi. Di samping kita upgrade knowledge-nya, juga kita upgrade skill-nya terhadap pemanfaatan aplikasi ini. Untuk upgrade knowledge-nya tentu peran kampus dalam hal ini melalui program MBKM ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini salah satu peluang yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi mereka punya waktu sampai 6 bulan. Kami menargetkan misalnya di Aceh Selatan dengan 18 titik sasaran ini, 18 kecamatan dan 18 desa, ini bisa menjadi model untuk kabupaten kota yang lain. Dan kami sudah mulai memviralkan ini kepada kawan-kawan kabupaten lain, bahwa Aceh Selatan sudah siap melaksanakan ini. Harapan kita ini bisa diperluas lagi secara masif nanti dari masing-masing kecamatan yang ada satu desa. Nanti kami mohon ini ada Pak Camat juga, ada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Ini desa-desa di sampingnya juga bisa ditularkan untuk implementasi sigap ini. Apalagi saat ini rekan-rekan kita dari Universitas Syah Kuala dan juga para mahasiswa sudah berada di lapangan. Mereka mendampingi mulai dari pengumpulan data, kemudian cara input data, bahkan nanti kita harapkan cara mengolah datanya. Karena yang penting adalah tidak sekedar output dari hasil dari sigap ini. Ada barangnya, tetapi bagaimana barangnya atau data-data yang ada di sigap ini bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan dalam hal ini sejalan dengan visi misi pemerintah Aceh saat ini, juga melalui unggulan Aceh Siat, di mana kita ingin menyediakan satu data. Satu data kita mulai dari kampung. Ya, secara nasional juga pembangunan dimulai dari pinggiran. Dari kampung kita mulai. Kalau data-data di kampung ini insya Allah sudah tersedia di sigap sebagai basisnya satu data, kami yakin perencanaan pembangunan sampai ke tingkat provinsi bahkan nasional pun akan lebih baik karena berbasis ini. Apalagi kita juga sudah didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya kemarin dengan Bappenas ya, Pak Wardana ya, sepakat sudah bisa di-embed ke sigap. Kemudian ada beberapa aplikasi lain sehingga sigap ini betul-betul menjadi suatu pintu masuk untuk data kampung. Yang kita harapkan ke depan, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya dana desa di Aceh hari ini, tahun ini ada 4,6 triliun dana desa, itu bisa digunakan pemanfaatan mulai dari perencanaannya. Salah satu hambatan kita selama ini sudah kita identifikasi adalah dari sisi perencanaan kita belum begitu optimal dari sisi kualitasnya. Karena apa? Karena memang ketersediaan data
yang masih menjadi permasalahan di kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran sigap, dengan kehadiran mahasiswa dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, data-data di sigap bisa lebih valid dan reliable, sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk perencanaan pembangunan, terutama perencanaan pembangunan di kampung. Tidak bisa kita menuntut perencanaan berkualitas apabila tidak kita punyai data yang valid. Oleh karena itu, data ini tidak saja nanti digunakan oleh desa dalam perencanaan pembangunan desa dengan memanfaatkan dana desa untuk APBDes-nya, tetapi juga ini karena ada dashboard-nya kecamatan, ada dashboard-nya kabupaten, dan ada dashboard-nya provinsi, itu perencanaan di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, kota, dan juga provinsi bisa berbasis atau merefer kepada data-data yang ada di sigap. Karena kita pahami sekarang, pengalaman kami selama beberapa tahun mengurus tentang perencanaan, data sektoral itu sangat beragam. Tapi data di sigap ini kita yakini, karena ini mulainya dari desa dan apalagi didampingi oleh rekan-rekan mahasiswa kita yang punya kompetensi untuk itu, kita yakini ini lebih valid dan lebih up to date ya. Lebih up to date, sehingga dalam perencanaan kita tidak lagi perlu bertekak, berargumentasi yang tidak. Tinggal saja kita buka sigap, ini datanya. Misalnya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan. Berapa orang miskin di satu desa? Miskinnya kenapa? Kondisinya kenapa? Kalau bisa nanti kita juga menggabungkan dengan data GIS misalnya. Itu keinginan-keinginan kita untuk kita coba perluas sigap ini ke depan. Apalagi sigap ini kan sistemnya rumah tumbuh ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita coba perkuat lagi menjadi ada GIS-nya di situ, sehingga ada titik spot yang bisa kita lihat langsung rumahnya seperti apa. Apakah orang miskin ini harus kita intervensi daripada menurunkan beban hidup dia, misalnya membangun rumah duafa dan lain sebagainya, atau dia hanya fokus untuk kita berdayakan secara ekonomi. Misalnya secara beban dia tidak begitu masalah, tetapi dia miskin karena persoalan pendapatan ekonomi dan sebagainya. Jelas apa yang harus kita intervensi, baik dari dana desa dalam APBDes maupun dana dari pemerintah kabupaten kota dalam bentuk APBK, dan seterusnya di tingkat provinsi yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan di Bapeda misalnya dalam berargumentasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari sumber dana APBA. Apakah itu dari sumber dana yang ada di APBA sendiri atau otsusnya kabupaten kota. Jadi kabupaten kota pun kalau mengusulkan kegiatan dari otsus dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan misalnya, itu sudah real. Tidak lagi kita berargumentasi hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Jadi tidak perlu pun kita akan hemat, tidak perlu pun kita harus turun ke lapangan secara terinci atau detail untuk mengidentifikasi siapa yang harus kita lakukan apa. Kalau sudah ada data dan juga nanti ada GIS, spotnya sudah jelas, insya Allah perencanaan pembangunan baik di tingkat kampung, tingkat kabupaten kota dan provinsi akan lebih baik. Terlebih lagi untuk di tingkat kampung Bapak Ibu sekalian. Saya tadi menyinggung ada 4,6 triliun anggaran tahun ini. Mungkin tahun depan juga berkisar sekitar itu. Artinya ada 4,5 hingga 5 triliun. Yang tahun depan dana otsus saja kemungkinan tidak sampai seperti itu. Kalau 4,6 triliun bisa kita gunakan dengan baik, dengan perencanaan yang berkualitas, kami yakin persoalan kemiskinan di Aceh yang hari ini masih menjadi nomor 1 di Sumatera itu bisa kita turunkan secara drastis. Apalagi dengan basis data yang ada di sigap, dengan bantuan kawan-kawan dari universitas melalui mahasiswa yang mengambil program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, kalau datanya nanti sudah valid dan ini bisa secara masif kita turunkan ke beberapa desa yang lain, saya yakin penurunan angka kemiskinan itu akan lebih signifikan bisa kita lakukan karena sudah real yang kita lakukan, sehingga apapun program dan kegiatannya bisa lebih baik, dan kualitas perencanaan mulai dari desa sampai ke provinsi tentu akan sangat-sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, ya sebagai ingatan dan juga untuk tindak lanjut kolaborasi kita ke depan, kami menginginkan mulai tahun 2022 ini sudah kita mulai di Aceh Selatan. Kemudian 2023 ada beberapa kabupaten lagi sudah komit dengan kami untuk menerima mahasiswa dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Ya, yang pertama kami mengharapkan kepada Universitas tentu tidak saja dari Unsyah. Ya, di kawasan Barat Selatan ada Universitas Tuku Umar. Kalau saya tidak salah tadi juga saya melihat Pak Afrizal juga hadir ya. Ya sepintas saya melihat ada Pak Afrizal ya, dia Tuku Umar. Kemudian di timur. Pak, hadir.
Ya, ini Pak Afrizal juga harus menyambut. Kemarin juga kita sudah duduk dengan beberapa bulan yang lalu ya, waktu masih Pak Jari Kepala DPMG dengan Prof. Jasman juga sudah duduk dan beliau juga sudah memberi angin lampu hijau lah untuk kita kerjasama. Mungkin kita nanti berbagi regional saja. Unsyah akan masuk di beberapa kabupaten, UTU mungkin bisa mendukung di beberapa kabupaten dengan mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdekanya, di Unsam juga, Politeknik Plus Mawai juga, Unimal, itu beberapa universitas sudah membuat komunikasi dengan kita dan insya Allah pemerintah Aceh siap memfasilitasi itu. Saya tentu dengan dukungan Kompa, walaupun Kompa untuk tahap ini mau selesai ya. Tetapi kami yakin tentu ada kelanjutan-kelanjutan yang bisa kita diskusikan lagi. Yang intinya apa yang sudah dilakukan bersama hari ini, baik Kompa maupun universitas-universitas serta stakeholders yang lain dengan pemerintah Aceh, ini terus perlu kita perkuat lagi. Kita mengharapkan semua 6.497 kampung kalau bisa dalam 2 tahun ini sudah mengaplikasikan sigap. Itu menjadi tantangan bagi kita semua. Tapi saya pribadi yakin kalau memang seluruh universitas yang ada di Aceh ya dengan zona-zona tadi, misalnya di tengah ada Universitas Gajah Putih dan seterusnya, saya yakin kita bisa secara masif dalam 1 tahun bisa kita kejar semua. Walaupun ya ada 1-2 rintangan ke depan, kalau secara bersama saya yakin akan bisa. Mungkin itu beberapa hal yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang menjadi pesan kami, mudah-mudahan kolaborasi ini terus kita perkuat. Apa yang sudah kita lakukan di Aceh Selatan di 18 kecamatan, 18 desa ini bisa kita evaluasi untuk perbaikan ke depan. Kami tentu sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang kemarin langsung menyambut baik rencana kita antara Kompa, Universitas Syiah-Kuala melalui Fakultas MIPA-nya dan juga pemerintah Aceh. Ya, Aceh Selatan langsung siap melaksanakan ini. Saya yakin kabupaten kota yang lain juga akan mengikuti berdasarkan hasil komunikasi kami selama ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dari aplikasi sigap ini dapat terwujud. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita bisa terus membuat kerjasama yang erat ini. Ya, kelemahan tentu ada, tetapi dalam perjalanan hasil evaluasi kita duduk bersama untuk mendiskusikan bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Kompa yang sudah memfasilitasi ini. Tentu apa yang dilakukan Kompa hari ini itu menjadi legasi juga. Kompa dulu ada logika, waktu kami di Bapeda logika juga ada legasinya dengan rencananya. Hari ini Kompa ada beberapa legasi ya, di samping salah satunya adalah sigap ini. Mudah-mudahan ini akan dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Demikian Ibu Lulu dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi pemerintah Aceh tentu sangat menyambut baik dan berterima kasih serta memberikan apresiasi kepada kita semua yang hadir dalam webinar ini. Mudah-mudahan forum-forum diskusi, sharing informasi dan sharing knowledge seperti ini dapat terus kita lakukan walaupun tidak formal. Karena yang penting tujuan kita tercapai. Terima kasih Ibu Lulu. Sekali lagi saya kembalikan, barangkali kami mohon izin karena kawan-kawan dari Gorontalo yang menjadi yang kami LU-nya sudah mau mendarat di Bandara Iskandar Muda. Saya kembalikan ke Ibu Lulu. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Di tengah kesibukannya masih tetap bisa hadir di sini dan tadi telah memaparkan harapan terkait sigap dan juga implementasinya. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Baik, untuk selanjutnya saya izin untuk menyapa Bapak Eli Sufriyadi, SSI MSI dari inisiator MBKM Universitas Syiah-Kuala. Pak Eli, silakan waktu dan layar kita berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, mungkin masih ada Pak Zulkifli, PLT Kadis DPMG Aceh, kemudian ada Pak Dekan, mudah-mudahan juga mungkin masih mendengar, ada Pak Diki dari Kompa, kemudian dari teman-teman dari Bapak Ibu dari UNEJ, ada tadi mungkin Prof udah keluar ya, ngajar ya. Ada Pak Ali di sini, ada Mbak Lulu, ada Mbak Oli dan sebagainya, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Izin saya mau share, boleh Mbak Lulu? Silakan Pak Eli. Iya.
Muncul. Ini saya ingin berbagi pengalaman saja sebenarnya. Mohon diperkenankan saya akan coba highlight tiga slide saja. Nah, kalau kita cerita sebenarnya dari mana asal usul dan sejarahnya muncul program ini, kira-kira di 2017 pada saat itu kami kebetulan bersama, termasuk Pak Jul juga barusan, Pak Jul waktu itu masih di Bapeda, itu terlibat dalam tim penyusun RPJM Aceh periode 2017-2022. Nah, di salah satu program yang mengemuka waktu itu adalah apa yang disebut dengan sistem formasi Aceh terpadu. Kenapa ini menjadi penting waktu itu? Dan ya nggak tahu, kita juga mungkin bukan hanya di level Aceh ya, di nasional pun ternyata Perpres 1 data ini jalannya juga ya begitulah. Kita tidak tahu juga ya kenapa. Ternyata antar satu pihak dengan pihak yang lain itu masing-masing memang punya ego sendiri-sendiri yang kemudian tidak mau melakukan sinkronisasi data ini. Jadi ternyata di Aceh juga kasusnya sama. Apa yang terjadi hari ini sangat aktual. Aceh itu kan termasuk dari beberapa provinsi yang memberikan bantuan iuran BPJS bagi masyarakatnya, bagi seluruh penduduk, di luar dari yang dari nasional. Jadi nasional itu ada Jankesmas, kemudian ada peserta BPJS yang mandiri dan dari PNS, TNI, Polri, dan ketenaga kerjaan. Tapi pemerintah Aceh di luar itu juga mensubsidi iuran BPJS-nya. Nah, hari ini kemudian pemerintah Aceh sudah merasa agak berat karena setiap tahun 1,2 triliun harus digelontorkan untuk itu. Nah, menurut kami sebenarnya ini sudah jadi masalah dari awal karena program itu sudah berlangsung sejak 2010. Kenapa? Karena basis data kependudukan kita belum benar. Dari mana bisa kita nilai? Kita masih punya di data kependudukan kita orang-orang yang masih sudah meninggal misalnya beberapa tahun lalu kemudian banyak juga yang lahir tidak diupdate dan seterusnya. Nah, dan hari ini kemudian sekarang menjadi perbincangan yang sangat panas di Aceh ketika pemerintah Aceh atau pimpinan eksekutif akan melakukan penghentian kegiatan pembayaran iuran BPJS untuk yang di luar Jankesmas dan lain-lain tadi. Nah, ini padahal sebenarnya kalau basis datanya baik dan tepat sasaran, sebenarnya itu hanya uang yang sangat kecil sebenarnya bisa kita ini. Jadi efisiensinya akan lebih tinggi. Jadi itu semangat yang di awal sehingga muncul namanya Aceh Siat ini. Nah, lalu RPJM ini baru dikanunkan diperdakan tahun 2019, Perda nomor 1 tahun 2019, walaupun RPJM-nya periode 2017-2022. Nah, kemudian turunan dari Perda tersebut lahir juga kemudian namanya Perda nomor 7 tahun 2020 tentang Siat. Itu yang Pak Dr. Afrizal Sutra yang tadi disebut namanya oleh Pak Jul, termasuk salah satu tim penyusun Perda juga, Perda nomor 7 ini. Nah, di situ bisa kita lihat di pasal 3, kemudian pasal 4 poin B, pasal 5, itu Siat dinyatakan bahwa Siat berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten kota, pemerintah kampung, dan juga provinsi sebenarnya untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ini jelas di sini disebutkan. Kemudian di pasal 50 juga dinyatakan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, kemudian pengajuan keberatan dan saran perbaikan. Nah, dalam hal ini kita melihat inilah celah kemudian kontribusi dari para pihak siapapun itu bisa berkontribusi dalam hal Siat ini. Nah, tentu saja kemudian Siat itu sendiri punya turunan lain yang disebut dengan sistem formasi kampung atau SIGAP yang kita diskusikan pada hari ini. Nah, SIGAP ini sendiri dibangun mulai dari 2019 oleh Dinas DPMG, kemudian bersama dengan Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh, kemudian dan Kompak sejak awal itu terlibat dalam mensupport agenda SIGAP ini. Termasuk di dalamnya ada TOT waktu itu di tingkat provinsi, kemudian TOT di 4 kabupaten kota, yang 3 diantaranya adalah wilayah dampingan Kompak.
Nah, yang satu kabupaten itu juga kebetulan Aceh Selatan. Nah, kalau kita lihat kemudian bagaimana ini bisa kemudian berjodoh dengan MBKM. Nah, jadi kalau kita lihat di ketentuannya bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, di sini dinyatakan bahwa mahasiswa itu diberikan peluang untuk mengambil mata kuliah dalam bentuk berbeda di tempat lain misalnya dengan mendapatkan 20 SKS. Nah, lalu yang dinilai bukan jamnya, tapi kegiatannya kemudian dinilai dan dikonversi ke dalam waktu sehingga sesuailah 20 SKS. Nah, menariknya dari 8 agenda yang masuk itu adalah salah satunya proyek di desa. Nah, inilah yang kemudian kita lihat titik temu yang disebut oleh Pak Dekan tadi itu ada klik moment, di mana kampus dikejar dengan IKU MBKM, lalu kemudian pemerintah daerah punya masalah kekurangan sumber daya, lalu pada saat sosialisasi itu kemudian saya mengusulkan Pak Dekan, sepertinya kita punya salah satu program proyek di desa ini adalah melibatkan mahasiswa kita dalam memperkuat sigap. Karena saya bilang, itu baru 3 kabupaten yang berjalan, walaupun belum maksimal, yaitu 3 kabupaten yang dampingan kompak. Nah, jadi saya berharap, saya katakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Aceh bersama dengan FMIPA bisa berkolaborasi untuk mewujudkan ini, saya bilang, di beberapa kabupaten lain, mungkin nanti juga akan terlibat, seperti harapan Pak Kadis tadi, beberapa universitas yang lain. Nah, yang penting ada yang memulai dulu sebagai pionir. Nah, saya katakan. Nah, cuman waktu itu seperti yang tadi disampaikan Pak Dekan, siapa yang memberi gagasan, dia yang harus merintisnya. Itu resikonya di kami begitu. Ada istilahnya itu dalam bahasa Arab. Nah, jadi ya mau nggak mau, ya bagi saya bukan hal yang terlalu berat. Saya kenal dengan Pak Azari, mantan Kepala Dinas DPMG, kemudian dengan Pak Jul yang sama-sama juga dulu kita sama-sama tim penyusun RPJM. Kemudian dengan Kompak saya juga kenal, ya sudah, hanya komunikasi informal by phone, ini bisa kita sambungkan dan kita kawinkan. Nah, apa yang terjadi kemudian, kita bisa lihat tindak lanjut berikutnya adalah secara informal kemudian saya kebetulan memfasilitasi pertemuan informal antara Bapak Sekda dalam hal ini mewakili Pemkab Aceh Selatan, dengan ada Kepala Bapeda yang juga, kemudian ada Pak Kadis DPMG, kemudian di sini ada Pak Wardana yang nggak tahu saya kenapa nggak kelihatan apa ngambil foto gitu. Nah, di pertemuan informal ini kemudian disampaikan permintaan komitmen dari DPMG Aceh Selatan dan FMIPA, apakah pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mau mendukung program ini, dengan catatan berbagai masalah yang kita kemukakan bahwa ini program ini tidak memiliki sumber daya dari sisi keuangan. Karena seperti yang Pak Dekan tadi, kita berada di timing yang tidak tepat dalam siklus perencanaan. Jadi semua pihak tidak memiliki sumber pendanaan. Nah, tapi karena kemudian Pak Sekda dan Kepala Bapeda waktu itu Aceh Selatan mengungkapkan komitmennya dan akan meneruskan informasi itu ke Bupati, ya sudah, berarti tahap awal kita siap-siap untuk melakukan ini. Nah, lalu apa yang kemudian kita lakukan? Kita mulai mengkerucutkan itu karena Kompak juga sudah mulai kita ajak, kita lakukanlah pertemuan virtual ini, FMIPA, DPMG, dan Kompak. Jadi kita lebih inikan lagi bagaimana mencari sumber daya yang terkait. Nah, pada saat yang bersamaan kemudian, Universitas Syakuala menggulirkan program hibah penelitian oleh LPPM, yang salah satu skim hibahnya adalah MBKM. Nah, cuman uniknya MBKM yang ditawarkan oleh LPPM itu adalah MBKM penelitian riset, di mana mahasiswa maksimal 3 atau 4 orang dikirim untuk melakukan penelitian dan mendapatkan kompensasi 20 SKS atau 12 SKS misalnya. Nah, kita merasakan melihat kalau Aceh Selatan yang menjadi wilayah target penerapan ini, program ini terdiri atas 18 kecamatan, lalu 260 kampung atau desa. Jelas nggak mungkin, nggak cukup biayanya. Nah, lalu kita kemudian berpikir merasionalkan kembali, kita akan mencoba 1 kecamatan hanya 1 orang, 18. Nah,
apa yang kemudian konsekuensinya juga, kalau dari hibah MBKM itu pada dasarnya menanggung akomodasi dan transportasi dari peserta mahasiswa, ya tapi dalam konteks ini kalau 18 orang yang kita libatkan, pasti tidak cukup. Harus mengcover semuanya. Maka kemudian menjadi catatan penting kita adalah apapun ceritanya, akomodasi harus ada pihak lain yang menanggung. Nah, DPMG Provinsi tidak punya anggaran, kemudian Kompa apalagi yang mau berakhir, ya kita hanya bisa berharap pemerintah Aceh Selatan punya komitmen dalam bentuk in-kind. Nah, dalam hal ini kita sangat apresiasi komitmen itu kemudian bisa ditularkan secara berjenjang setelah kita bertemu dengan Pak Bupati secara informal seperti yang Pak Dekan tadi sampaikan juga dalam suasana ngopi. Ada Pak Kadis DPMG, ada Pak Bupati, kemudian ada Kepala Bapeda Aceh Selatan. Nah, komitmen itu kemudian diteruskan ke camat, kemudian juga ke kepala desa. Apakah kemudian siap dengan kondisi bahwa anak-anak mahasiswa yang nantinya akan kita tempatkan dianggap sebagai anak angkat lah, anak sendiri yang kemudian apa yang dimakan oleh induk semangnya itu juga yang dimakan oleh mahasiswa. Kalau transport akan kita tanggung lah, pulang pergi mahasiswanya dan uang saku. Tapi makannya gimana? Kan untuk 18 mahasiswa tentu nggak cukup. Alhamdulillah, karena tadi komitmennya sudah mulai berjenjang dari atas sampai ke bawah, ya sampai ke kecil juga kemudian membuat komitmen. Anak-anak yang sudah kita akan tempatkan di desa yang bersangkutan akan insya Allah tidak akan terlantar selama 5 bulan efektif di lapangan. Dan itu yang kemudian terjadi hari ini. Nanti bisa di cross check juga dengan paramita mahasiswa yang sebagai pesertanya, apa betul yang kami ungkapkan. Nah, lalu kemudian saya meringkas saja, ini enggak semuanya harus saya sampaikan. Intinya kolaborasi ini terus kita gulirkan. Kita kemudian juga melakukan kunjungan pertama ke Aceh Selatan untuk sosialisasi waktu itu, pertemuan dengan Sekda dan seluruh camat serta kecil yang sudah ditunjuk sebagai lokasi. Sebelum kemudian kembali dari sini, kemudian kita melakukan rekrutmen terhadap mahasiswa, kita tetapkan mahasiswa yang akan menjadi peserta, kemudian pembekalan selama 32 jam yang dikonversi sekitar 2 SKS, lalu pembekalan juga dilangsungkan di 2 tempat, di fakultas dan juga di DPMG. Kemudian ya agenda yang kemudian kita lakukan adalah melakukan lagi kunjungan ke Aceh Selatan untuk menyerahkan mahasiswa ke Sekda, Camat, dan Kecil. Nah, namun sebelum itu kita turun ke lapangan untuk menyerahkan mahasiswa ke daerah, mahasiswa juga dilepas oleh Bapak Wakil Rektor 1 waktu itu, dan alhamdulillah Wakil Rektor 1-nya sekarang sudah dilantik oleh Menteri menjadi Rektor Universitas Yahkuala. Nah, beliau hadir pada saat pelepasan mahasiswa, ini foto pelepasannya bisa kita lihat sebelah kanan. Nah, lalu kemudian di bawah ada foto pelepasan dari pada saat penerimaan oleh Sekda dan Camat serta Kecil di Kabupaten Aceh Selatan. Nah, jadi sama persis seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bahwa ini bisa berlangsung karena ada momen yang klik momen yang sangat luar biasa. Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas DPMG punya program, lalu kemudian ada beberapa keterbatasan, misalnya, lalu kemudian itu bisa diisi oleh program MBKM FIPA. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Tentu kita berharap kondisi ini tidak hanya bisa diduplikasi atau direplikasi, tapi bahkan bisa dimodifikasi menjadi lebih baik, hasilnya lebih sempurna gitu. Karena kita yakin ini yang kita jalankan pertama, tentu ada kelemahan di sana sini, tapi kita berharap tetap saja semua kelemahan yang akan kita jumpai akan kita ada. Nah, kita kemudian dalam 2 kali monef kemudian ketahuan, kita mendapatkan informasi dari laporan mahasiswa, ternyata betul data misalnya yang paling mendasar saja, data kependudukan di level desa itu ternyata masih banyak yang belum diupdate. Kartu keluarga saja masih ada kartu keluarga yang 3-5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum diupdate. Nah, tentu kalau tidak ada program ini, kekacauan-kekacauan seperti itu akan terus berlangsung. Nah, dengan demikian, dengan adanya kehadiran program ini, kemudian mahasiswa bisa memperkuat
tentu mahasiswa kami dari awal kita sampaikan juga tidak pada posisi sebagai operator. Tugas mereka di sana adalah meningkatkan kapasitas operator Gampung, kemudian membantu, memfasilitasi pengumpulan data, kemudian melatih dan mentraining operator, kemudian operator menginput data didampingi oleh mereka supaya mengurangi tingkat kesalahan, lalu kemudian juga akan ada nanti cross check dan validasi verifikasi data di tingkat DPMG provinsi dan kita akan lakukan juga. Nah, kemudian juga nanti kita akan turun lagi ke lapangan untuk melakukan monitoring. Kita yakin pasti akan ada beberapa debatable soal data. Karena ini bicara data kan bicara kepentingan, misalnya data DTKS saja. Hari ini kan terbukti banyak perdebatan di sana sini bahwa ada yang merasa berhak tapi tidak dapat. Ada yang merasa tidak. Sebenarnya ada yang kemudian tidak berhak tapi masuk dalam data itu. Nah, kesalahan-kesalahan ini yang kemudian harus kita perkecil ke depan. Sehingga harapan kita memang sigap ini bisa betul-betul menjadi sesuatu yang mampu mensupport program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Ya, saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eli atas pemaparannya terkait best practice dari Universitas Syakuala dalam menerapkan KKN tematik di universitas dan integrasinya dengan sigap. Baik, selanjutnya saya izin menyapa Ibu Kecik Aisyah dari Desa Krung Bate, Kecamatan Tromon Tengah, untuk bisa berbagi juga mengenai implementasi sigap di tempat Ibu Kecik sendiri. Terima kasih. Silakan Ibu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebagai salah satu pemerintahan kampung atau desa dampingan tempat atau desa tempat dampingan Universitas Syakuala, DPMG dan Kompak Karna telah menyelenggarakan KKN tematik tentang implementasi sigap sebagai salah satu desa kami merasakan dampak yang positif bagi desa kami khususnya terhadap administrasi desa. Salah satunya adalah data-data yang ada di desa lebih terorganisasi dan tertata sehingga data tersebut lebih mudah diakses dan digunakan. Data-data atau informasi tersebut tidak hanya bisa diakses oleh admin desa saja, tetapi juga bisa diakses oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan informasi tentang desa itu sendiri. Kami di desa sangat senang dengan adanya sigap ini. Merdeka belajar ini sangat perlu bagi kami. Terima kasih Bapak Bupati Aceh Selatan dan juga terima kasih kepada Ibu Pak Sekda dan juga kepada Ibu Agustina di Aceh Selatan yang sudah memberikan sebagai satu orang sigap untuk desa kami di Desa Krumbate, Tromon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Kehadiran sigap ini terbantu di tahun 2022 di desa dan juga di kecamatan kami ini. Cara menginput data dan juga data-data desa sangat terbantu sekali dengan adanya sigap ini. Biarpun satu orang yang datang di desa kami, mudah-mudahan kehadirannya sigap ini yang akan datang di desa kami ini, mudah-mudahan terwujudnya
informasi-informasi masyarakat, dan begitu juga informasi dari kecamatan, terutama kecamatan kami ini Trumon Tengah dan juga Trumon Raya di paling pojok, Pak. Paling ujung perbatasan Aceh Selatan sama Aceh Singkil. Dan begitu juga saya berharap kepada Bapak Ibu yang sangat simpati kepada Aceh Selatan, yang dulu-dulunya belum pernah ada, tapi sekarang insya Allah sudah kami memiliki sigap di desa kami ini, dan juga apapun data yang sangat terorganisasi, sangat terbantu oleh mahasiswa sigap yang sudah hadir di tempat kami ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Inilah yang bisa saya sampaikan, mungkin yang akan datang. Biarlah seperti ini lagi Pak, Ibu. Karena kami sangat terbantu di desa, baik pun di kantor desa, di kecamatan pun. Karena yang selama ini kami rasakan, banyak terbengkalai, Bu. Pak. Tapi adanya sigap mungkin sudah hampir 1 bulan ya, sangatlah terbantu. Tiap hari bekerja, tiap hari memasukkan data. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah simpati kepada Aceh Selatan. Mungkin di tahun-tahun depan bisa juga Ibu mengasih mahasiswa seperti ini kepada kami. Dan itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Dari saya kecil Desa Kumbate, Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan. Dengan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh Selatan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aisyah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi tadi 4 narasumber kita telah memaparkan ya terkait sigap, implementasinya, dan juga inisiatif untuk KKN tematik di Universitas Syah Kuala. Oke, saya mengingatkan kembali seperti yang disampaikan di chatroom bahwa apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan disampaikan, boleh melalui chatroom ataupun melalui Slido yang telah disampaikan rekan panitia. Lalu juga sebelumnya nanti di sesi tanya jawab, saya juga akan mengundang salah satu mahasiswi ya lebih tepatnya, yang akan memberikan testimoni. Namun sebelumnya mungkin saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Aisyah, karena tadi saya tertarik sekali mengenai penjelasannya, karena Ibu Aisyah ini kan bisa dibilang tempatnya yang menjadi ini ya, implementasi dari KKN tematik dari Universitas Syah Kuala. Jadi kalau menurut Ibu, apa yang sebenarnya paling berkesan dari pelaksanaan KKN di tempat Ibu? Yang paling berkesan, Bu, pertama kali, kalau dulu belum pernah seperti ini ya Bu ya, data-data desa siap diinput, dan begitu juga data-data apapun, apa yang ada dari pemerintahan, terinput semua, selama ada sigap ini. Kalau tahun-tahun kemarin, tahun-tahun dulu, sebenarnya tidak ada, Pak. Tidak ada, Bu. Mungkin inilah dari Aceh Selatan yang paling terpenting bagi saya. Paling yang saya hormati kepada Bapak Bupati, Ibu Agustina yang dari DPMG, Bu Kadis ya. Mungkin itulah bagi desa-desa kami yang terpencil, karena ini desa kami yang paling terpencil, yang paling ujung, jauh dari perkotaan. Sangat penting ini, Bu. Sangat-sangat penting. Karena menginput data ini paling sulit. Perjalanan kami juga ke kabupaten jauh, tapi dalam ada sigap ini,
saya termasuk terima kasih banyak kepada Bupati Aceh Selatan, kepada Ibu DPMG, Ibu Agustina, merupakan Ibu Kadis, dan juga Bapak Sekda. Dalam adanya sigap ini, mungkin terwujud Aceh Selatan maju yang akan dibantu. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas sharingnya. Jadi betul-betul ya Bu ya, dengan adanya sigap ini juga sangat membantu sekali terkait administrasi dan input data, yang itu adalah sangat vital ya Bu ya, berarti untuk praktik ke depan ya, seperti itu. Baik, untuk testimoni dari perwakilan mahasiswa saya undang di sini ada Mbak Paramita. Halo ya, Mbak Paramita. Semuanya. Iya, halo. Ya mungkin dari Mbak Paramita bisa sharing terkait pengalamannya atau mungkin testimoninya ya ketika pelaksanaan dari KKN tematik. Silakan Mbak. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya, menjelang siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk sharing bersama teman-teman, bapak-bapak, dan ibu-ibu sekalian mengenai pengalaman saya mengikuti program MBKM ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Paramita Mustika Aida, saya dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika Ilmu dan Pengetahuan Alam. Saya berasal dari Universitas Syahkuala, Leting 2019. Nah, langsung saja ya, saya ingin berbagi pengalaman selama saya mengikuti program MBKM ini. Nah, untuk sekarang ini saya sedang mengikuti program MBKM khususnya bagian proyek desa pada satu daerah di Aceh Selatan, tepatnya itu pada Kecamatan Simpang 3, di mana tujuan saya ke sini adalah mengimplementasikan aplikasi sigap pada kantor desa serta mendampingi operator untuk menginput dan mengetahui lebih banyak tentang aplikasi sigap. Nah, sebelumnya saya juga minta izin menjelaskan dulu secara singkat aja tentang si aplikasi sigap, di mana aplikasi sigap ini atau sistem informasi gampung merupakan aplikasi yang akan digunakan oleh operator di seluruh desa pada Aceh untuk menghimpun data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah dan lainnya. Nah, di sini seperti yang Pak Eli jelaskan tadi, di mana kami di sini bersama teman-teman melaksanakan program selama 1 semester, yang di mana program ini akan dikonversi pada 20 SKS di semester ini. Menurut saya ya, program mengabdi di desa ini sangat menarik serta menantang, apalagi ketika kami mengetahui bahwa pada satu desa itu hanya ada 1 orang yang mengabdi di desa tersebut, yang berarti segala permasalahan yang ada di desa tersebut harus bisa dipecahkan. Dan menurut saya ini sangat melatih soft skill dan problem solving yang tidak diajarkan pada universitas, namun kita dapatkan langsung pada program ini. Nah, lalu menurut saya mengikuti program ini juga bakal melatih mental kita dan untuk menjadi orang yang pantang menyerah dan terlatih, di mana di saat kita terjun langsung ke lapangan, maka kita akan langsung melihat masalah-masalah yang akan muncul, dan masalah-masalah yang muncul ini tidak dapat dihindari, melainkan harus kita hadapi. Lalu, yang paling penting itu adalah timbul rasa percaya diri, di mana kita akan sering bertemu langsung ya sama orang asing yang sebelumnya kita nggak kenal, dan akan terjalin komunikasi antara satu dan lainnya, yang mana kepercayaan diri sangat penting untuk ditumbuhkan pada diri kita. Namun ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui, tentu nggak semua hal itu berjalan sesuai ekspektasi, di mana pada awalnya kita sudah menyusun rencana implementasi pada satu daerah, namun ketika terjun langsung ke daerah tersebut, timbullah masalah-masalah yang tidak terduga pada pembuatan rencana awal tadi. Nah, dalam kasus saya ya, masalah yang tidak terduga ini bisa berupa pihak desa yang kurang acuh ataupun kekurangan data-data untuk penginputan. Nah, teman-teman, maka dari sinilah kita semua akan belajar bagaimana cara kita menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan pastinya kita membutuhkan juga orang lain nih untuk mencari info dan menyelesaikan masalah ini. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran untuk bisa berkomunikasi serta meningkatkan rasa kepercayaan diri. Selanjutnya, saya sendiri ya merasa sejauh saya di sini, saya bisa meningkatkan soft skill yang tidak diajarkan pada universitas, namun saya dapatkan pada program MBKM ini, di mana pada awalnya saya mengeluh ya karena takut dan tidak percaya diri, namun setelah saya merasakan langsung, ketika saya langsung terjun ke sini, saya merasakan tingkat kepercayaan diri saya ya lebih tepatnya,
dan komunikasi saya berjalan baik, serta soft skill lainnya juga bakal meningkat gitu. Nah, jadi tidak ada keraguan lagi nih untuk mengikuti program MBKM ini, karena dari sini juga kita bisa mendapatkan pengalaman penting, dan pengalaman ini bisa kita implementasikan ketika kita sudah bekerja nanti. Nah, mungkin segitu dulu ya dari saya, pengalaman saya sejauh ini di sini gitu. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih banyak Mbak Paramita atas sharingnya. Luar biasa, bersemangat sekali. Jadi ini juga sejalan dengan tadi yang disampaikan dengan Prof. Yuli di awal ya, bahwa sebetulnya tantangan kita generasi muda itu di sekarang sudah 4.0 semuanya itu adalah complex problem solving. Jadi tadi sejalan juga dengan apa yang disampaikan dengan dari Mbak Paramita, bahwa bagaimana kita bisa belajar memecahkan masalah yang sekiranya terlihatnya kompleks gitu. Padahal sebetulnya kalau kita tata, kalau kita bisa urai dengan prosedur seperti itu bisa jadi akan menjadi sebenarnya simple, sederhana gitu ya. Tapi tentu perlu ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya. Itu yang dimaksud juga dengan teamwork ya, kolaborasi. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya diskusi kita pagi menuju siang kali ini. Dan nampaknya sudah ada juga yang raise hand di sini. Ada Pak Kemal Pasha ya, betul? Yang sudah raise hand mungkin dari tadi sepertinya ingin bertanya, dan juga saya sudah menangkap juga nih ada pertanyaan-pertanyaan di Slido juga, akan nanti saya bacakan. Namun yang pertama mungkin saya akan mempersilakan Pak Kemal untuk bisa ya boleh kalau mau on cam silahkan, ingin bertanya kepada siapa? Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Suara saya kedengaran ya? Suaranya kedengaran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Nama saya Kemal Pasya ya, dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kebetulan saat ini saya tugas di Dinas Perhubungan, namun sebelumnya saya sempat tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga di Kabupaten Aceh Barat, lebih kurang 5 tahun. Dan sampai saat ini juga saya aktif untuk melatih pemerintahan desa, dan di tempat kerja saya sebelumnya juga saya turut melihat proses berjalannya penggunaan aplikasi Sigap di Kabupaten Aceh Barat, karena Kabupaten Aceh Barat ini merupakan salah satu kabupaten dampingan kompak juga bersama dengan DPMG Aceh yang sudah Pak Zulkifli terangkan tadi. Menarik tadi penjelasan dari Pak Ili, kemudian dari Ibu kecilnya juga, kemudian testimoni dari mahasiswa. Namun ada beberapa yang mungkin perlu untuk saya ketahui lebih banyak begitu kan, barangkali bisa kita tularkan juga di Kabupaten Aceh Barat, praktik baik yang sudah dilakukan melalui program MBKM ini. Yang pertama mungkin barangkali di desa-desa itu faktanya yang terjadi sampai dengan saat ini adalah desa ini banyak dibanjiri dengan berbagai macam aplikasi ya, sejak dulu sampai dengan sekarang, baik aplikasi resmi dari pemerintah maupun aplikasi dari pihak ketiga. Contohnya saja seperti profil desa dan kelurahan, ada profil desa dan kelurahan aplikasi dari Kemendagri, kemudian juga ada aplikasi dari Kementerian Desa juga seperti Indeks Desa Membangun, SDGs, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang lain juga. Nah, kira-kira di Kabupaten Aceh Selatan itu pada saat dilakukan program ini, ada nggak kendala-kendala yang dirasakan oleh desa-desanya, bagaimana cara menanganinya, kemudian bagaimana caranya supaya penggunaan aplikasi Sigap ini juga bisa berjalan beriringan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, karena tidak menutup kemungkinan juga banyak keluhan-keluhan yang dirasakan oleh desa karena beragam aplikasi yang ada di desa itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan juga, mungkin siapa saja boleh menjawab gitu ya, dari Ibu kecil juga atau dari mahasiswanya atau dari Pak Ili juga. Karena tadi beragam data, saya juga pernah memperhatikan bahwasanya desa-desa ini juga kurang konsisten, atau dalam bahasa lain istiqamah gitu ya, dalam mengupdate data. Ambil contoh saja misalnya aplikasi yang sudah berjalan lama, namanya profil desa dan kelurahan itu sering kali tidak diupdate oleh desa, padahal untuk mengupdate aplikasi ini, memperbarui aplikasi ini itu sangat bergantung dengan perolehan data gitu kan. Nah, bagaimana Kabupaten Aceh Selatan atau desa-desa di Aceh Selatan itu bisa mengupdate datanya secara berkala sehingga data-data itu selalu terpenuhi gitu ya, paling enggak
diprogramkan, apakah dalam setahun itu 2 kali update atau 3 kali update atau 4 kali update gitu. Kemudian yang terakhir barangkali dari ibu kecilnya nih. Dari ibu kecilnya sendiri di Gampong, Bu, bagaimana dukungan anggaran gitu ya terhadap proses untuk penggunaan aplikasi Sigap ini? Apakah ada anggaran khusus untuk operatornya, atau ada anggaran khusus untuk dukungan pelatihan-pelatihannya, atau anggaran khusus untuk memperoleh data-data dari masyarakat yang akan diisi ke dalam aplikasi Sigap itu, atau seperti apa? Karena kita tahu juga dana desa ini memang faktanya seperti yang Pak Zulkifli sampaikan tadi, makin tahun makin besar, Mbak Lulu. Bahkan di Aceh sudah 4,2 triliun. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya pemerintah pusat ini sudah membatasi sekali penggunaan dana desa itu. Contohnya saja seperti tahun ini 40% dari dana desa itu minimal untuk BLT, bantuan langsung tunai. Kemudian 20% dari dana desa itu minimal untuk ketahanan pangan dan hewani. Kemudian sisanya 8% itu untuk penanggulangan dan pencegahan COVID. Jadi total 68% dana desa digunakan untuk kebutuhan yang sudah diprioritaskan oleh pemerintah pusat, dan sisanya 32% lagi yang bisa digunakan bebas oleh desa. Nah, kira-kira gimana pemerintah desa mensiasati hal ini? Apakah ada dukungan anggaran khusus untuk mendukung program penggunaan aplikasi Sigap ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal atas pertanyaannya. Dari narasumber yang ada, kira-kira siapa yang mau jawab duluan? Jadi sepertinya pertanyaan lebih menjurus ke ini, pengalaman Ibu kecil sepertinya ya. Bu Aisyah mungkin mau mulai menjawab? Kalau tadi saya tangkap dari pertanyaan Pak Kemal adalah sebenarnya apa yang dirasakan kendala ketika mengimplementasikan Sigap yang ada di daerah masing-masing, lalu juga bagaimana ketika input datanya begitu ya, dan yang tadi juga di-highlight adalah bagaimana dukungan anggaran, terutama mungkin best practice-nya di tempatnya Kurumbate ya Bu ya, seperti itu. Iya, Bu. Masalah operator Sigap kan satu desa satu operator Bu ya, satu desa satu operator, dia dananya itu memang sudah ada dari dana desa ya, ditentukan memang sudah ada dari Perbuk ya, yang tahun 2022 salah saya adalah gitu, cuma banyak kali enggak ya Bu ya. Masalahnya operator Sigap itu kan penting, jadi harus ada sedikit tidaknya honornya memang ada dari dana desa tiap bulan. Ya, karena itu pentingnya kan untuk masyarakat juga, dan juga untuk input-input data juga dari pemerintahan, dari ke kantor camat. Jadi kan nggak mungkin mereka itu istilahnya kalau bahasa Acehnya nggak ada apa-apa gitu ya. Berarti ada dari dana desa. Setiap desa dia harus ada operator Sigap satu orang. Beda sama DPRG. Mereka kan harus kerjasama. Jadi DPRG juga ada juga operatornya, terus Sigap juga ada operatornya. Masalah honornya dari dana desa. Itu saja yang bisa saya jawab. Bagaimana Pak Kemal? Ada tambahannya mungkin? Atau sudah cukup puas dengan jawaban dari Bu Kecik? Mungkin Pak Eli juga bisa dicolek ini untuk share gitu ya, karena kan termasuk yang mengalami ya Bang Eli ya, pendanaan tadi udah sempat disampaikan gitu, nih kendala terbesar nih mengatasinya seperti apa gitu ya Mbak Lu nih. Bang Eli udah siap tampil nih. Ada teman-teman kompak juga sebetulnya yang kalau kebetulan ada di Zoom bisa ikut sharing ini ya, pengalamannya mendampingi kabupaten di Aceh nih, teman-teman tim kompak. Silakan Bang Eli. Silakan Pak Eli. Ada dua hal yang terpisah sebenarnya ini kalau dari pertanyaan Pak Kemal kan. Kalau yang Pak Kemal lebih cenderung pada pembiayaan ke tindak lanjut dari aplikasi Sigapnya di Gampung kan.
kalau terkait dengan pendanaan program MBKM kita, memang seperti yang sudah kami sampaikan, dari kampus itu kita hanya bisa mensupport mahasiswa adalah transportasi dan uang saku saja. Sedangkan akomodasi dan konsumsinya itu dibantu sepenuhnya oleh Gampung. Nah, lalu pertanyaannya apakah kemudian Gampung mengalokasikan dari dana desa, itu kami serahkan ke kebijakan masing-masing. Ada yang Gampung memang murni kontribusi dari secara personal, ada juga Gampung yang memang mengalokasikannya dari dana desa gitu. Bagi kita ada yang penting itu bisa bisa diinikan secara legal, sudah nggak ada masalah. Lalu terkait dengan tantangan aplikasi yang beragam di Gampung, itu memang nggak bisa kita nafikan ya. Tapi alhamdulillah kebetulan saya memang mendengar beberapa tahun yang lalu Aceh Barat itu terlalu dibanjiri dengan tawaran-tawaran aplikasi dari pihak ketiga. Nah, Aceh Selatan dalam hal ini memang agak sedikit terlindungi karena memang kepala daerahnya tidak membenarkan masuknya pihak ketiga untuk menawarkan aplikasi. Permasalahannya sederhana saja. Aplikasi yang dibangun oleh pihak ketiga pasti hosting datanya di pihak ketiga yang lain lagi yang kita tidak tahu. Dan itu security datanya tidak bisa kita garansi dan jamin. Dan belum lagi kemudian setiap tahun itu harus di-extend atau diperpanjang. Makanya kita lebih cenderung kemudian pemerintah Kabupaten Aceh Selatan cenderung lebih menerima yang sigap karena memang servernya terpusat di provinsi, penggunaan kapasitas baik bandwidth maupun space untuk servernya itu juga semua disuplai atau disediakan oleh provinsi, sehingga desa hanya tinggal pakai saja. Jadi update pakai gitu. Nah, jadi saya kira itu. Nah, memang ada yang memang agak sedikit hampir dikatakan wajib memang di Gampung itu, yaitu Siskudes ya. Pak Sekda juga kemarin sempat menyinggung itu. Kemudian ya kita sebenarnya juga sudah menyampaikan informasi itu ke pihak DPMG dan Kominsa. Bagaimana mungkin kemudian ke depan Siskudes itu juga sendiri bisa terintegrasi ke dalam Sigap. Karena seperti Pak Kadis tadi sampaikan, Sigap ini adalah sebuah aplikasi yang terus tumbuh gitu. Artinya bahkan sekarang ini yang terbaru di Bappenas soal perencanaan pembangunan di desa itu juga akan diintegrasikan dengan Sigap. Nah, tentu kita tidak menutup kemungkinan ada fitur-fitur yang terus bertambah. Nah, tapi inti dari yang kita ingin lakukan, yang katakan adalah bahwa yang berbeda dari program pemerintah kali ini adalah dari pemerintah daerah terutama ya, bahwa adanya keterlibatan mahasiswa dari kampus dengan latar belakang yang lebih mungkin agak sedikit lebih sumber dayanya, kemampuan kapasitas SDM-nya, lalu dikawinkan dengan kebutuhan dari daerah, yaitu adanya sistem perencanaan Gampung ini, lalu kemudian ada kehadiran lagi pihak ketiga seperti Kompak yang mensupport sesuai dengan kapasitas yang ada ya. Nah, jadi saya kira ini memang kolaborasi yang sangat menarik dan mungkin agak sulit juga ketemu momentum seperti ini di tempat-tempat lain ya. Jadi karena ini sesuatu yang memang bisa belum lagi ditambah dengan penerimaan yang sangat baik dari daerah yang dituju gitu. Karena mohon maaf saya katakan sebelumnya, sebenarnya awalnya ini bukan untuk Aceh Selatan. Ini saya buka rahasianya pada hari ini. Awalnya ini ada salah satu kabupaten, dan kenapa angkanya 18? Ada salah satu kabupaten kota di Aceh yang jumlah desanya cuma 18. Saya nggak sebutkan nama ininya. Nah, tetapi kita mencoba membangun komitmen kepala daerahnya supaya menerima bagaimana mahasiswa kita tanpa pembiayaan logistik, misalnya ini bisa tetap berlangsung, ya ternyata kurang respon. Nah, kita melihat kalau orang nomor satunya kurang respon, ya sudah, kita balik badan. Kita nggak mau mengambil resiko
bagi program yang kemudian akan mengorbankan mahasiswa kita. Kita nggak mau. Nah, itu kuncinya. Jadi memang apapun ceritanya, komitmen orang nomor satu itu penting. Kenapa? Kalau orang nomor satu sudah berkomitmen, maka itu yang kita harapkan seperti yang berikutnya adalah komitmen berjenjang sampai ke bawahnya. Nggak boleh ada yang terputus. Kalau ada satu saja yang kemudian agak timpang komitmennya, kita minta lagi ke orang nomor satu. Mohon ini ditindaklanjuti, ada salah satu yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati. Ya sudah. Nah, artinya berbagai resiko itu kemudian akan siap diambil oleh pimpinan nomor satu. Tapi kalau pimpinan nomor satu yang tidak punya komitmen seperti itu, kita nggak berani. Nah, ini saya kira mungkin sekedar berbagi pengalaman untuk universitas lain ke depan, perlu hati-hati juga. Jangan sekedar kita ingin MBKM, ingin mengejar IKU, lalu main asal seruduk saja. Kasihan nanti programnya gagal. Saya kira itu. Ini. Terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih Pak Eli atas sharingnya. Semoga juga sudah cukup menjawab ya dengan pertanyaan Pak Kemal tadi. Baik, saya akan beralih ke Slido karena ternyata di Slido juga sudah cukup ramai juga nih. Saya coba ini ya, saya coba baca. Ya, gimana? Ini, sebetulnya nomor 2 ini kalau saya lihat pertanyaannya terkait yang disampaikan oleh Bang Eli juga nih barusan, hal strategis apa yang perlu disiapkan. Ini komitmen setiap pihak ya Bang Eli ya, di mana ini terputus gitu ya, bisa berantakan ini kolaborasi. Jadi memang betul untuk apa ya, untuk memastikan ini berjalan lancar memang perlu komitmen dari semua pihak ya, dari atas sampai bawah nih Mbak Lulu ya. Ya, betul sekali Mbak Oli. Jadi ini untuk hal strategis yang perlu disiapkan untuk implementasi KKN tematik ini tadi disebutkan juga sudah disinggung-singgung ya mengenai komitmen bersama gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu mungkin karena tadi sudah ada yang bisa terjawab ya Mbak, kita coba beralih ke pertanyaan lain gitu. Ini juga masih ke Pak Eli sepertinya nih, secara khusus adakah kendala yang relatif sulit Pak ketika saat menginisiasi KKN tematik MBKM? Secara umum tidak ada masalah yang terlalu ini ya. Jadi karena memang dari awal kita muluskan ini dulu. Sebelum kita menerjunkan mahasiswa memang kita sudah mitigasi berbagai persoalan yang akan muncul. Ya itu tadi, kita sudah membayangkan misalnya pasti ini akan ada 1 atau 2 yang agak sedikit anomali gitu. Tapi kita sudah sampaikan di awal. Kita sampaikan di awal ke pimpinan daerah, kalau ini kemudian ada ini, mohon maaf kami harus sampaikan apa yang harus dilakukan. Dan itu kemudian terjadi, ya nggak ada masalah. Itu bisa diselesaikan dengan cepat. Kenapa? Artinya dalam subuh, dalam kondisi beliau masih tidur, misalnya dini hari itu, kami harus membangunkan beliau. Karena ada hal penting yang harus, Pak Sekda misalnya ya, kenapa kita berani? Karena dari awalnya sudah punya kesepakatan seperti itu. Nah, kalau nggak berani kami ganggu orang lagi enak-enak tidur sama keluarga, kita ganggu gitu kan. Tapi karena itu sudah ada komitmen di awal, ya kita kan juga bukan untuk kepentingan kita, ini kepentingan para pihak yang kemudian untuk memuluskan ini ya. Jadi itu entry point yang sangat penting ketika kita akan ini. Nah, kalau misalnya contoh program ini kan pasti kalau namanya juga proyek di desa. Kalau kita berpikir KKN tematik ini hanya kemudian kita langsung direct ke desa. Kami yakin akan banyak resiko-resiko yang kemudian muncul yang tidak akan bisa kita tangani. Contoh, mahasiswa kita kan bukan 1 orang, misalnya ada 100 orang lalu ditempatkan pada desa yang berbeda. Ketika ada salah satu desa yang kemudian dengan mahasiswa ada konflik atau ada masalah misalnya, ini siapa yang mau selesaikan? Nah, tapi kalau dengan nomor 1-nya kita sudah aman, maka ada kasus yang secara simultan terjadi pun, itu bisa diselesaikan sekaligus. Kira-kira seperti itu ini. Ini berbagi pengalaman ya namanya. Baik Pak Eli, betul sekali. Kalau kendala itu pasti tetap akan ada ya Pak ya, selalu ada, tapi kembali lagi ke kesepakatan awal dan komitmen bersama tadi. Baik Pak Eli. Ini ada
dari Pak Kemal juga tadi titip pesan buat Pak Afrizal Cutra, semoga UTU juga dapat menginisiasi program serupa di Aceh Barat. Nah, siap mendukung sebagai salah satu dosen praktisi di UTU. Oke, terima kasih Pak Kemal atas titip pesannya. Selanjutnya ini sepertinya sudah mengerucut nih untuk pertanyaan kepada Mbak Paramita nih selaku dari perwakilan mahasiswa yang telah mengikuti praktik KKN tematik. Jadi di sini bisa digabung ya nanti menjawabnya Kak. Jadi bagaimana sebenarnya Kak Mita di sini ya dipanggilnya. Kak Mita mengatasi masalah-masalah yang pasti muncul ketika melakukan KKN tersebut, dan menurut Kak Mita sendiri materi apa yang dirasa sangat dibutuhkan untuk melaksanakan KKN tematik? Silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Menurut saya untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi masalah terhadap masalah-masalah yang muncul pada lapangan ya. Yang pertama itu saya itu mengidentifikasi dulu masalahnya, ada masalah apa gitu. Nah, setelah saya mengidentifikasi dan saya bakal ngomong sama PD atau PLD, kan kami ada pendampingnya ya. Nah, baru mendiskusikan masalah dan menemukan akar permasalahan, serta mencari tahu serta memahami masalah yang terjadi pada lapangan. Udah gitu aja sih. Tapi kalau untuk masalah materi apa yang dibutuhkan, saya rasa materi sosial masyarakat sangat butuh ya, kayak yang dari Kompa kemarin kami sempat pelatihan dengan Kompa dulu sebelum ke sini, dan itu menurut saya sangat menguntungkan dan sangat dibutuhkan. Nah, itu juga membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa. Baik, mungkin segitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak sharingnya Mbak Paramita ya, karena tentunya akan sangat bermanfaat sekali, terutama ini untuk rekan-rekan mahasiswa yang mungkin nantinya akan menjalankan program serupa juga gitu. Baik, selanjutnya ini saya ada info bahwa Pak Lindon Pangemanan dari Unsrat katanya akan sharing. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya cuma sharing, tidak menggurui. Maaf, ini kebetulan saya Lindon Pangemanan sudah hampir 8 tahun jadi pembimbing mahasiswa di lapangan. Kebetulan ada yang kami terbangun dan sudah jadi viral di Provinsi Sulawesi Utara, desa pertama yang digital terintegrasi, di mana kami punya web yang hidup. Ada desa-desa punya website tapi mati, tidak update terus. Nah, ini saya biar waktu terbatas saya langsung share saja. Silakan Pak. Ini bentuk website Desa Koditan 1 yang berisi segala macam informasi, data tentang desa. Kemudian website ini juga berfungsi sebagai elektronik, berita elektronik. Jadi ini diupdate terus. Operatornya dibayar khusus ini dan dilatih khusus. Jadi operator merangkap wartawan. Dia merangkap wartawan. Jadi ini terupdate terus ini barusan ini. 18 Maret, 17 Maret. Jadi setiap kegiatan termuat terus. Malah ini bisa muat artikel-artikel ilmiah. Daripada kita mau cari berita elektronik membayar ratusan ribu, di desa ini gratis kalau ada berita tulisan-tulisan karya ilmiah yang baik. Ini terupdate terus. Jadi model beginilah yang terbangun di Desa Koditan 1. Jadi kalau kita mau cari jumlah penduduk dalam bentuk monografi monogram dia akan keluar. Seperti saya contoh di profil desa, sejarah desa, mana kependudukan. Nah, ini dia akan muat sampai perangkat desa, termuat semua di sini. Kemudian data desa mengenai data warga negara. Nah, ini dia langsung dalam bentuk monogram terkeluar di sini dia. Jadi bisa dicari dalam bentuk apa. Ini jadi semua fitur-fitur menu dan fitur terisi ini. Jadi ada kelompok umur. Nah, ini
Saya kira ini informasi saja singkat untuk supaya mendorong adik-adik mahasiswa yang akan ber-KKN untuk membuat website hidup di setiap desa supaya di seluruh dunia kalau mau cari desa Koditan 1 dia tidak perlu lagi telepon kepala desanya seperti Bu Aisyah katakan bikin sibuk, dia tinggal cari di web keluar dia, dan ini terupdate terus setiap tahun, ini kita daftar terus. Seperti itu saja biar yang lain berdiskusi. Terima kasih, selamat siang, mau izin saya stop share. Nanti saya sudah kirim linknya, bisa pelajari di link di chat. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih banyak Pak Lindon atas sharingnya dari Universitas Samratulangi Manado. Jadi itu tadi best practice yang di sana ya teman-teman. Jadi bisa kita saling menginspirasi dan belajar tentunya. Baik, kita hampir sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya di sini mungkin saya mempersilahkan Pak Dekan, Bapak Teguh Iqbal Syah, yang barangkali ada yang ingin disampaikan Pak di penghujung Ngopi Selasa kali ini. Iya Mbak, tadi kayaknya udah disampaikan semua ya. Cuma ini aja saya mau bilang dua hal ya. Yang pertama, untuk membangun program seperti ini membutuhkan klik momen yang saya bilang tadi. Kita harus berada pada waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat, punya program yang tepat, sehingga momentumnya bisa bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah membayangkan kalau program ini di scale up, maka ini biasanya ketika mass production itu selalu nanti akan ada lebih banyak kendala dari kondisi yang kita alami saat ini. Hari ini kita hanya mengendalikan 18 orang mahasiswa, tapi kalau nanti kita mengendalikan 1000 mahasiswa, maka itu kita tidak akan dapatkan hasil seperti ini. Makanya ketika scale up kita harus hati-hati ya. Apa yang kami lakukan belum tentu bisa di-copy sepenuhnya untuk diterapkan di tempat lain. Jadi masing-masing harus mencari keunikannya sendiri-sendiri. Jadi ini saja pandangan saya kalau memang ada lesson learn yang bisa diambil dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Mbak Lulu, saya kembaliin. Terima kasih Pak Dekan atas closing statement-nya pada kesempatan kali ini. Baik rekan-rekan sekalian, tidak terasa sudah sampai kita di penghujung acara Ngopi Selasa di hari ini. Semoga bisa membangkitkan semangat kita semua tentunya, saling belajar, saling terinspirasi, dan menjadi wawasan buat kita semua. Baik, sebelum menutup, saya juga punya pantun, tidak kalah dari Mbak Winda tadi ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian acara Ngopi Selasa kita, semoga dapat bermanfaat. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Winda. Terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih Bapak Ibu untuk diskusinya siang hari ini, sangat menarik. Jangan lupa kita akan jumpa lagi untuk Ngopi Selasa 2 minggu lagi. Berarti tanggal berapa nih ya? 2 minggu lagi. Wah, sudah masuk bulan April, di bulan puasa. Kita nanti akan ketemu lagi. Nah, sekarang ini Mbak Oli sudah menyiapkan ini rupanya gitu ya, menyiapkan ada bingkisan kecil. Silakan Mbak Oli di spin. Oke, ini biasanya ke Manado ini dulu sekarang. Biasanya karena ya. Ini ada apa nih ada 3 bingkisan dari Kompak buat para pemirsa setia Ngopi Selasa, Mbak Winda, Mbak Lulu, dan Bapak Ibu. Ini memang kita peruntukkan kepada teman-teman yang sudah mengisi link presensi karena datanya saya ambil dari link presensi gitu ya. Jadi biasa banyak yang lupa isi presensi nih, jadi mudah-mudahan di kegiatan berikutnya nggak lupa karena selalu ada kejutan. Tadinya nggak ada rencana door prize nih Mbak Winda, tapi bolehlah kita pasang ya, kita tarik 3 ya Mbak Winda ya. Oke, pertama nanti hadiahnya dikirimkan dari Jakarta. Oke, ini ada
Iyalka Fauzan Sebayang. Oke, nanti kita hubungi ya. Misalnya datanya cukup lengkap ini. Kemudian yang kedua, ini biasanya harap-harap cemas nih Mbak Winda nih. Ya nih saya aja nggak pernah dapat nih Mbak Oli. Waduh, harus doa yang kenceng ini berarti Mbak Winda. Ada Dr. Umi Yawisah M. Hum. Oke, yang terakhir adalah wah, ini kayaknya sangat beruntung nih Pak Kemal Pasha yang hari ini bertanya dan raise hand ya Mbak Winda ya, Mbak Lulu ya. Ternyata kebagian door prize dari Kompak nih Mbak Winda. Monggo silakan Mbak Winda. Baik, terima kasih Mbak Oli. Wah, selamat kepada ibu-ibu dan bapak yang berhasil mendapatkan door prize dari Kompak pada hari ini. Semoga kita berdoa bersama 2 minggu ke depan di hari Selasa Kompak menyediakan lagi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi. Kenapa? Monggo Mbak Winda silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran pada Ngopi Selasa 33 hari ini. Nantikan Ngopi Selasa berikutnya yang edisi 34. Kita akan hadir kembali dengan topik-topik lain yang pastinya bermanfaat untuk kita bersama di dalam menjalankan pembangunan di desa. Terima kasih kepada Mbak Lulu yang sudah mengantarkan Ngopi Selasa 33 siang hari ini. Terima kasih Mbak Oli. Terima kasih pada Prof. Yuli Witono dan Prof. Teguh Iqbal Syah, juga kepada para narasumber. Sampai ketemu lagi pada Ngopi Selasa 34 yang akan datang. Mas Andika atau Mas Saiful? Terima kasih. Terima kasih Pak Lindon. Ya maaf itu berapa topik saya tidak bisa hadir karena kesibukan LKD dan SKP versi baru. Kemudian ada ujian proposal S3 baru kelar. Nanti dinantikan di Ngopi Selasa berikutnya ya Pak Lindon ya. Ya insya Allah. Oke, makasih. Ini ada Pak Hasan juga dari Gorontalo, ini Mbak Winda. Iya. Mohon izin ya, Liv. Ada semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih ya. Teman-teman Kompak Aceh yang juga sudah mengantarkan teman-teman Syah Kuala berbagi nih gitu ya. Jadi ini kliknya banyak nih. Jadi colak-colak ternyata berhasil. Makasih ya Mita ya. Semoga lancar dan sukses, masih perjalanannya masih jauh ini ya. Amin. Nanti dari Araniri juga harus berbagi nanti Pak Mahdi nih. Tunggu ini ya. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan. Terima kasih Bu Aisyah, Bu Kecil. Dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa. Sehat selalu ya Bu. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah ingin menyerah. Terima kasih. Jalan ingin ku rebah, ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir. Semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah. Pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu. Awal pelan dengan tekad, pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya
hanya bermimpi. Gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi. Bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan. Kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan. Integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana. Raih mimpi seperti Mary Riana. Izin pamit sampai ketemu lagi 2 minggu mendatang. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.